Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW pada channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan. Ya, apa saja teknologi ramah lingkungan itu, dan kita harus bisa mempraktekkan teknologi ramah lingkungan ini mungkin dalam skala yang masih sederhana terlebih dahulu. Oke. Baik, pertama kita harus mengerti dulu tentang teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau sering disebut dengan sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia. Nah, suatu teknologi dikatakan teknologi ramah lingkungan jika syarat-syarat ini dapat dipenuhi. Di antaranya adalah menggunakan bahan bakar dari alam, kemudian menggunakan bahan bakar yang dapat terurai oleh alam, tidak mencemari lingkungan, mudah diperbaharui, serta tidak berasal dari benda yang tidak dapat terurai. Nah, itu syarat-syarat suatu teknologi dikatakan sebagai teknologi ramah lingkungan. Berikutnya, teknologi ramah lingkungan ini diaplikasikan paling tidak pada 4 bidang. Yang pertama di bidang energi, kemudian di bidang transportasi, di bidang lingkungan, serta bidang industri. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teknologi ramah lingkungan pada bidang energi. Nah, pertama bahan bakar dari tumbuhan atau disebut dengan biofuel. Nah, biofuel ini adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Ada 2 macam jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol C2H5OH dan biodiesel. Nah, etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, dan singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol. Nah, cara sederhana pembuatannya pembuatan daripada bioetanol itu adalah penghancuran bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Bahan-bahan yang mengandung karbohidrat itu dihancurkan, kemudian dihidrolisis dengan bantuan enzim yang dihasilkan jamur dan bakteri, sehingga menghasilkan senyawa gula pentosa dan glukosa. Dihidrolisis terlebih dahulu, pada akhirnya nanti akan menghasilkan senyawa pentosa dan glukosa, lalu kemudian difermentasikan oleh Saccharomyces cerevisiae sehingga menghasilkan etanol. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Nah, dari proses fermentasi ini dihasilkan etanol. Nah, namun untuk lebih lebih murni lagi etanolnya, maka langkah selanjutnya adalah distilasi, penyulingan. Nah, agar menghasilkan bioetanol yang baik dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah biodiesel. Nah, berbeda sedikit dengan bioetanol, bahan baku pembuatan biodiesel itu berasal dari lemak nabati, misalnya dari minyak kelapa sawit atau minyak jarak pagar. Nah, di Indonesia sendiri biodiesel itu sudah dikembangkan dan diproduksi sebagai bahan bakar kendaraan yang disebut dengan biosolar. Nah, prosesnya hampir sama dengan pembuatan bioetanol tadi, cuman bahan dasarnya yang berbeda. Kemudian biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Nah, bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75%, dan sisanya adalah gas karbon dioksida, hidrogen, serta hidrogen sulfida. Namun demikian, gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Nah, bahan bakar organik yang banyak digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Saat ini biogas sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia.
Nah, kita bisa lihat, nah utamanya ya orang-orang yang memanfaatkan instalasi biogas ini, membuat instalasi biogas ini, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan peternakan. Ya, biasanya sisa-sisa kotoran daripada ternak itu, nah kemudian akan dialirkan melalui pipa ya, masuk ke tank penyimpanan kotoran ini, ya, tank tertutup. Kemudian nanti diendapkan di sini ya bahan organik yang mengalami fermentasi tadi di dalam ini. Nah, kemudian akan menghasilkan gas metana. Lalu gas metana ini dialirkan langsung melalui pipa pengeluaran gas ya, untuk dialirkan ke pipa-pipa di rumah agar dapat dimanfaatkan gasnya. Ya, saat ini sudah banyak sekali ya yang menggunakan biogas ini untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi instalasinya seperti ini ya. Instalasinya sederhana ya, dapat dibuat sendiri oleh peternak-peternak sehingga sisa kotoran itu tidak menjadi bahan pengganggu ya, tidak menjadi polutan, tetapi dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan biogas. Selanjutnya sel surya atau solar cell. Nah, energi cahaya matahari itu merupakan sumber energi ya, sumber energi yang ada di bumi ini. Energi cahaya matahari itu dapat dirubah menjadi energi listrik dengan menggunakan yang namanya fotovoltaik. Ya, fotovoltaik ini atau sering disebut dengan solar cell. Nah, pada umumnya sel surya memiliki ukuran yang tipis ya, hampir seperti selembar kertas. Sel surya terbuat dari silikon yang dimurnikan atau dipolikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik. Selanjutnya, listrik ini dialirkan dan disimpan pada baterai sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau malam hari. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Di bagian atap itu dipasang solar cell. Nah, kemudian solar cell ini nanti yang akan merubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, pada beberapa komponen itu langsung bisa dimanfaatkan pada siang hari itu sendiri. Kemudian sisanya disimpan di baterai ya, untuk bisa dimanfaatkan pada kondisi malam hari yang tidak ada cahaya matahari. Nah, sehingga tidak lagi memerlukan listrik yang berasal dari tenaga bahan bakar yang lain yang dapat menimbulkan polusi seperti batu bara ya. Nah, jadi ini sangat menghemat walaupun memang instalasinya itu terbilang cukup mahal, tapi ini merupakan investasi awal ya. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Nah, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air atau hydropower ya, atau PLTA. Kita kenal dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air atau hydropower merupakan energi gerak atau kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Cara yang paling umum untuk memanfaatkan hydropower ini yaitu dengan membangun dan membendung sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin generator yang akan menghasilkan listrik. Secara umum, alat pembangkit listrik tenaga air itu terdiri dari dua komponen yaitu generator dan turbin. Nah, kita lihat secara sederhana dia seperti ini ya. Aliran air itu ya di sungai dibendung ya dengan aliran yang cukup tinggi, kemudian dialirkan menuju ke turbin. Nah, debit air yang masuk ke sini itu akan memutar turbin ini. Oke, nah turbin ini akan memutar kemudian mengakibatkan putaran pada generator ya, sehingga dari generator ini akan menghasilkan energi listrik. Ya, nah, energi listrik inilah yang kita manfaatkan. Nah, di Sumatera Utara sendiri itu sudah ada ya PLTA Sigura-gura. Nah, kita bisa lain waktu ya kalau kalian punya kesempatan untuk bisa melihat langsung di PLTA Sigura-gura.
sehingga tahu bagaimana cara proses memanfaatkan tenaga air untuk membangkitkan listrik. Nah, kemudian yang lainnya, kalau tadi pakai tenaga listrik, ini pakai tenaga angin. Jadi mekanismenya sebenarnya sama, ya prosesnya hanya saja yang membedakan untuk penggerak daripada turbinnya itu di sini adalah angin, kalau yang tadi adalah air. Nah, ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin yang saat ini dikembangkan, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan yang dibangun di pantai. Nah, pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh dari pemukiman dan sedikit populasi penduduk. Ya. Nah, sebenarnya dari dua pembangkit listrik ini, yang satu di daratan, yang satu di pantai, itu lebih baik penggunaannya adalah kalau dibangun di pantai. Kenapa? Karena di pantai itu anginnya cukup besar, ya, potensi angin yang sangat besar, sehingga memastikan bahwa turbin itu akan terus bergerak. Ya. Tidak, kalau di daratan dia ada waktu-waktu tertentu yang kondisi anginnya itu sepoi-sepoi, kondisi anginnya yang sangat sedikit, sehingga mengakibatkan turbin pun bergerak sangat lambat, sehingga menghasilkan tenaga listrik, ya, yang lebih sedikit. Memang kalau untuk di pantai itu biaya pembangunannya jauh lebih besar dibanding dibangun di daratan, tetapi potensinya jauh lebih tinggi dibanding dibangun di daratan. Nah, mudah-mudahan negara kita ini bisa memaksimalkan pantai-pantai yang tersebar luas di Indonesia ini untuk bisa membangun pembangkit listrik tenaga angin. Nah, tentunya kalau itu terjadi, insya Allah kita akan surplus energi listrik, tidak lagi perlu membakar bahan bakar untuk menghasilkan listrik dan menimbulkan polusi yang sangat membahayakan. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi turbin itu digerakkan, nanti generator akan bergerak, generator akan menghasilkan energi listrik. Ya, energi listriknya itu nanti akan dialirkan. Kalau dia sedikit dialirkan ke beberapa rumah, tetapi kalau besar bisa dimanfaatkan untuk satu desa, bahkan satu kota atau satu provinsi. Nah, kemudian yang kedua adalah teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Yang pertama kita lihat ada kendaraan hidrogen. Ya. Nah, kendaraan hidrogen ini adalah kendaraan yang berbahan bakar hidrogen. Ya. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dan fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Nah, beberapa negara ya sudah mengembangkan kendaraan hidrogen ini. Ada yang mobil, ada yang sepeda bahkan, ya, untuk menimbulkan atau mengembangkan teknologi ini yang sangat ramah lingkungan. Kemudian ada mobil surya atau solar cell. Nah, salah satu contohnya adalah bus surya, ya. Pengembangan bus surya ini sejalan dengan berkembangnya teknologi panel surya. Karena memang pada prinsipnya bus surya ini di bagian atapnya itu ya dipasang solar cell. Nah, kemudian solar cell ini yang akan menangkap energi matahari, kemudian merubahnya menjadi energi listrik dan disimpan di baterai. Lalu kemudian tenaga daripada bus ini adalah tenaga yang berasal dari baterai, dari hasil pengubahan energi matahari tadi. Nah, beberapa negara diantaranya Australia dan Cina itu sudah memanfaatkan ini sejak lama. Australia itu dari tahun 2007, ya. Sedangkan di Cina itu sudah menggunakannya sejak 2012 yang lalu. Kemudian ada mobil listrik, electrical. Nah, ini sekarang sudah banyak ya beredar di Indonesia. Mobil listrik ini pertama kali dibuat pada tahun 1884 oleh seorang berkebangsaan Inggris bernama Thomas Parker. Nah, mobil listrik baru kemudian berkembang pesat pada tahun 2008 semenjak ditemukannya teknologi pengaturan tenaga baterai dan mahalnya bahan bakar fosil.
Keuntungan dari penggunaan mobil listrik ini antara lain mengurangi polusi udara karena mobil tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Penggunaan teknologi mobil listrik secara massal masih banyak kendala, ya. Antara lain masih tingginya biaya produksi, kemudian minimnya infrastruktur untuk isi ulang bahan bakar listrik. Akibatnya, banyak orang yang mengkhawatirkan apabila kalau menggunakan kendaraan listrik ini sebelum sampai tujuan itu mobil sudah kehabisan listrik sehingga tidak dapat lagi dijalankan. Nah, lalu kemudian teknologi yang ketiga itu dimanfaatkan di bidang lingkungan. Misalnya biopori, ya. Biopori atau dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil, berpori ya, yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Biopori sangat bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Tentu hal ini memang sangat bermanfaat karena di dalam lubang biopori itu bisa kita masukkan sampah-sampah organik ya. Nah, kemudian nanti terbentuklah pupuk ya, pupuk yang akan menyediakan kebutuhan nutrisi bagi lingkungan di sekitarnya, sehingga tentu akan menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian ada fitoremediasi. Nah, ini merupakan penggunaan tumbuhan ya untuk menghilangkan atau memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan bakar pencemar ya, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Nah, keunggulan teknologi fitoremediasi ini antara lain ramah lingkungan, lalu kemudian biaya operasional yang rendah, mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi lebih subur dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan dalam fitoremediasi antara lain adalah bunga matahari atau Helianthus annus, kemudian ada sawi atau Braskia rapa dan eceng gondok atau nama latinnya Eichhornia crassapi. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi dia akan menghancurkan ya, menstabilkan, memindahkan bahan-bahan pencemar. Lalu kemudian ada toilet pengompos ya, composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan dan mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Toilet pengompos dapat digunakan sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Toilet ini biasanya ditambahkan dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob menyerap air dan mengurangi bau. Proses dekomposisi ini umumnya lebih cepat dari proses dekomposisi secara anaerob yang digunakan pada septic tank. Nah, jadi dengan toilet pengompos, jadi langsung ya. Jadi kotoran itu akan dikomposkan, dibuat kompos langsung dengan berbagai macam campuran tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Nah, salah satunya adalah biopulping ya. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Biasanya limbah dari pabrik kertas akan diuraikan dengan menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan garam sulfida. Bahan kimia ini akan memberikan efek negatif jika digunakan secara terus-menerus. Nah, terinspirasi dari proses pelapukan yang dilakukan oleh mikroorganisme tadi ya, para ahli saat ini mulai mengembangkan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin secara alami yang banyak ditemui secara bebas di alam. Contohnya mikroorganisme yang sering digunakan itu adalah dari jenis kapang ya, jamur ya, Plebia subserialis dan Seriporiopsis subvermispora. Nah, ini merupakan spesies daripada jenis kapang ya, atau jamur. Jadi sisa daripada pembuatan limbah kertas ini tidak lagi dihancurkan dengan
memanfaatkan kimia, tetapi sudah memanfaatkan mikrobiologi yang mikroorganisme yang memang bisa melakukan ini dengan cepat, melakukan sisa-sisa ini dengan sangat cepat, sehingga lingkungan itu tidak lagi mengalami pencemaran yang pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan manusia. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton penjelasan video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.